Oke, selamat malam. Jumpa kembali di MD Channel. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mereview dan menjelaskan mengenai aplikasi untuk pembelian dan penjualan. Aplikasi di sini berguna untuk bisa digunakan untuk warung, toko kelontong, ataupun yang lainnya. Untuk tampilan utamanya seperti ini. Untuk aplikasinya, yang di sini ada data terdiri dari kategori, produk, supplier, dan customer. Kedua ada transaksi untuk pembelian, penjualan, dan cash masuk dan keluar. Ada report juga untuk report dan chart. Di sini profil dan reset untuk password dan akses masuk. Oke, pertama kita akan membahas mengenai kategori. Nah, kategori di sini maksudnya untuk menggrupkan suatu produk. Misalkan di sini mie instan, minyak goreng, beras, gula pasir, dan teh. Contoh misalkan mie instan itu terdiri dari Indomie, Supermie, ataupun yang lainnya. Mungkin ada juga mie goreng, mie soto, atau yang lainnya. Untuk menambahkan kategori, tinggal kita klik di sini. Misalkan kita tambahkan di sini sudah masuk. Lanjut ke produk. Nah, di sini produk baru 4. Nah, contoh misalkan saya mau masukkan kode produk, kita asal saja. Misalkan air mineral. Oke, kita save. Kita tambahkan lagi Nah, di sini sudah digrupkan minyak goreng, mie instan, dan air mineral. Nah, untuk produk di sini ada nama produk, harga beli, harga jual, stok awal, jumlah masuk, jumlah keluar, dan stok akhir, dan histori dari pembelian dan penjualan. Untuk jumlah masuk di sini masih kosong dan jumlah keluar juga masih kosong. Jadi contoh misalkan di sini stok awalnya 1000, stok akhirnya masih 1000. Kita lanjut ke misalkan ke supplier terlebih dahulu. Nah, ini supplier, kode supplier, nama supplier, alamat, dan PIC-nya siapa. Kalau kita mau menambahkan, tinggal kita klik saja di sini. Untuk kodenya sudah otomatis urut. Misalkan suppliernya langsung di sini. Lanjut kita ke customer. Misalkan ada customer baru, tinggal kita tambahkan saja sama seperti tadi yang penginputan supplier, nama, alamat, dan telepon. Oke, lanjut kita ke menu transaksi. Di sini ada pembelian, penjualan. Kita mulai di pembelian.
Misalkan di sini masih kosong, saya ingin mencoba untuk masukkan untuk pembelian. Kode pembeliannya di sini PMB 0001, tanggalnya update, kode suppliernya yang tadi kita buat toko berkah atau PT SCZ. Jika memang belum ada, tinggal ditambahkan saja di sini. Nanti dia akan lanjut masuk ke tabel supplier. Ini kita anggap pakai yang PT SCZ saja. Misalkan kode produknya Aqua, ada penambahan misalkan 100, kita save. Nah, ini detailnya Oktober, ada satu transaksi. Maka untuk produk akan ada penambahan. Jadi stoknya adalah 300. Aqua 600 ml. Oke, kita lanjut ke penjualan. Di sini penjualan masih kosong. Saya masukkan kode customernya, misalkan no name. Kalau memang belum ada, kita lanjut saja new. Nah, ini kita tambahkan list penjualan, ada pembelian misalnya kode produk Aqua. Oke, terjual 10, kita save. Oke, ada penambahan lagi, misalkan Aqua juga 600, tadi misalkan beli 10 gratis 1. Ini diskonnya kita buat 100% agar menjadi 0. Lanjut, misalkan ada penambahan produk, beli Indomie 20, kita save. Ada tambahan lagi, misalkan kode produknya misalkan Indomie Soto, beli 10, kita save. Oke, di sini totalnya adalah 4 dan total rupiahnya adalah 160.000. Misalkan dia bayar uang pas, kembalinya adalah 0. Kalau dia bayar 150, 160, kita save. Kita cek di sini. Untuk produk ada pengurangan dari, nah ini sudah update untuk Aqua. Ini ada jumlah masuk 100, jumlah keluarnya 11. Tadi Indomie goreng di sini ada jumlah keluar 20, Indomie Soto juga 20. Oke, untuk penjualan, jika kita mau membuat struk, tinggal kita klik di sini detailnya. Kalau kita mau buat struk, tinggal kita buat PDF-nya terlebih dahulu. Kita tunggu di sini lagi sinkron. Nah, setelah sinkron selesai, tinggal kita print saja. Kita buka PDF-nya terlebih dahulu. Masih loading.
kita tunggu saja. Kita lanjut ke menu berikutnya adalah kas masuk dan kas keluar. Di sini saldo awalnya adalah masih kosong. Kita edit terlebih dahulu, misalkan saldo awalnya 1 juta. Kita save. Kas masuk 1 juta, di sini belum sinkron. Nah, ini 1 juta. Kita tambah lagi cash, misalkan ada kas keluar itu sebesar 200.000, misalkan pengeluaran untuk toko. Kita save. Di sini ada pengeluaran 200.000, di sini belum update, nanti akan update 1 juta dikurangi 200.000 menjadi 800.000. Oke, untuk kas sudah. Kita lihat untuk reportnya. Nah, di sini total penjualan adalah 160.000, untuk profitnya 42.000. Kalau kita mau melihat berdasarkan tanggal, tinggal kita klik saja, misalkan penjualannya kita mau lihat dari tanggal berapa sampai dengan tanggal berapa. Bisa. Atau juga dengan profit, kita mau lihat rentang tanggal berapa yang kita mau inginkan. Oke, lanjut ke menu profil. Untuk profil di sini adalah untuk merubah tampilan profil yang ada di sebelah kiri ini, baik dari ikonnya maupun namanya, nomor telepon, alamat, ataupun kategori usahanya. Tinggal kita klik di sini. Nah, ini tinggal kita ganti saja. Kalau sudah, kita save. Untuk reset di sini adalah untuk merubah password dan akses masuk. Nah, di sini contoh misalkan kita ada 3 level, dari level owner, admin, sama user. Kalau kita mau merubah passwordnya, tinggal kita klik di sini. Nah, ini bisa kita rubah passwordnya atau usernya. Untuk reset akses, misalkan di sini akses masuk untuk menu-menu yang ada. Jadi misalkan owner dia bisa mengakses semuanya, admin hanya beberapa menu saja yang bisa diakses, user pun sama, hanya beberapa menu saja yang bisa diakses. Contoh misalkan owner, di sini saya tidak masukkan kategori produk sama pembelian. Kita misalkan contoh ya, maka di sini pasti akan berkurang menunya. Sedang sinkron. Nah, di sini berubah, jadi si owner ini hanya bisa melihat produk satu dan transaksi penjualan kas. Kalau kita mau merubah lagi, misalkan untuk kategori ini kita tampilkan sedang loading. Nah, ini kategori pembelian sudah ditampilkan kembali. Ini untuk akses masuk owner. Kalau kita ingin akses masuk admin, kita logout terlebih dahulu. Login, misalkan admin. Nah,
admin di sini ada beberapa menu yang tidak ditampilkan. Contoh tadi reset, reset ini bisa kita rubah nih. Di sini ada cache ataupun yang lainnya. Ini untuk tampilan menu admin. Kita logout terlebih dahulu. Kalau lanjut kita ke login untuk user atau kasir. Satu. Nah, untuk kasir hanya beberapa menunya saja yang ditampilkan, kategori, produk 2 dan customer dan penjualan. Untuk kasir di sini produk 2 kenapa dibedakan tadi untuk owner dan admin produk 1, untuk kasir itu produk 2. Di sini untuk kasir di sini tidak ada untuk harga beli. Jadi dia tidak tahu harga dasarnya berapa. Dia hanya tahunya harga jual. Dan di sini pun tidak bisa dilihat mengenai detailnya. Jadi hanya bisa melihat saja sampai di sini. Kita logout. Nah, untuk reset tadi untuk admin harusnya nggak bisa, dia ini kita tidak tampilkan. Jadi untuk reset ini hanya owner yang bisa untuk merubah. Di sini juga kita bisa merubah dari icon-icon yang ada di sini atau logo-logonya, itu bisa kita rubah di sini, dari sini. Oke, mungkin dari saya ini aja untuk penjelasan dari aplikasi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Selamat malam.